Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semuanya. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil resume dari artikel yang berjudul The Relevance of the Value Relevance Data for Financial Accounting Standard Setting, yang dimana kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rius Syaputra, dan rekan saya yaitu Nadia Fadila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi. Pertama yaitu abstrak. Dalam hal ini, makalah ini mengevaluasi secara kritis kesimpulan pengaturan standar yang dapat ditarik dari studi penelitian relevansi nilai yang dimotivasi oleh pengaturan standar. Dan juga evaluasi peneliti berkonsentrasi pada teori akuntansi, pengaturan standar, dan juga penilaian yang mendasari kesimpulan tersebut. Kecuali teori yang mendasari deskriptif akuntansi, di mana pengaturan standar dan penilaian literatur referensi nilai yang dilaporkan asosiasi antara angka akuntansi dan nilai ekuitas umum memiliki implikasi atau kesimpulan yang terbatas untuk pengaturan standar. Oleh karena itu mereka hanyalah asosiasi. Selanjutnya introduction. Nah, dalam hal ini, selama dekade terakhir, banyak makalah akuntansi menyelidiki hubungan empiris antara nilai pasar saham atau perubahan nilai dan nomor akuntansi tertentu untuk tujuan menilai atau memberikan dasar untuk menilai penggunaan angka-angka tersebut atau penggunaan yang diusulkan dalam standar akuntansi. Dan juga peneliti menyebut kelompok makalah yang setidaknya sebagian dimotivasi oleh tujuan penetapan standar. Serta evaluasi peneliti berkonsentrasi pada akuntansi, penetapan standar, dan teori penilaian mendasari kesimpulan pengaturan standar literatur relevansi nilai. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis kesimpulan pengaturan standar yang dapat diambil dari makalah penilaian referensi ini. Dan juga evaluasi tersebut untuk memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk tujuan penetapan standar. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Nah, dalam hal ini, studi asosiasi yang relatif membandingkan hubungan antara pasar saham atau perubahan nilai dan ukuran garis bawah alternatif. Yang sebagai contoh, sebuah studi mungkin memeriksa apakah asosiasi angka pendapatan dihitung di bawah standar yang diusulkan, lebih terkait dengan nilai pasar saham atau pengembalian daripada pendapatan yang dihitung berdasarkan GAP yang ada, misalnya dalam penelitian Dhaliwal di tahun 1999. Selanjutnya, studi asosiasi inkremental menyelidiki apakah jumlah bunga akuntansi membantu dalam menjelaskan nilai atau pengembalian melalui nilai panjang yang diberikan variabel tertentu lainnya. Dan juga angka keuntungan tersebut biasanya dianggap memiliki nilai relevan jika estimasi koefisien regresi berbeda secara signifikan dari nol. Nah, misalnya dalam penelitian Benka Tashalam di tahun 1996 yang meneliti asosiasi inkremental dari nilai wajar derivatif yang mana manajemen risiko dan regresi nilai pasar ekuitas pada berbagai item di dalam dan di luar neraca. Selanjutnya yaitu studi konten informasi marginal. Dalam hal ini menyelidiki apakah nomor akuntansi tertentu menambah kumpulan informasi yang tersedia bagi investor. Mereka biasanya menggunakan studi peristiwa atau studi pengambilan jangka jangka pendek untuk menentukan apakah rilis angka akuntansi bergantung pada informasi yang lain yang dirilis dikaitkan dengan perubahan nilai. Dan juga reaksi harga dianggap sebagai bukti relevansi nilai. Selanjutnya, motivasi penetapan standar. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa motivasi penetapan standar itu terdapat 2 hal, yaitu eksplisit dan implisit. Dan eksplisit terdapat dalam artikel Ayers di tahun 1998, Barth di tahun 1994, dan Dhaliwal di tahun 1999. Sedangkan yang implisit terdapat dalam artikel Amer dan Lev, dan hal itu akan kita jabarkan. Di dalam artikel Ayers di tahun 1998, memotivasi studi asosiasi yang tambahnya sebagai berikut.
yaitu memberikan pertanyaan apakah PSK nomor 109 memberikan penilaian tambahan informasi spesifik perusahaan yang relevan menarik untuk setidaknya dua alasan yang terkait. Yang pertama yaitu FASB berkewajiban untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat dari standarnya. Yang kedua, tujuan dari keputusan kebijakan akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Dalam FASB 1980 di SFAC nomor 2. Dan selanjutnya motivasi untuk studi asosiasi tambahan dari BARS di tahun 1994 itu juga dibilang eksplisit karena dalam artikel ini dengan memeriksa bagaimana harga saham mencerminkan biaya historis dan nilai wajar, yang mana bukti diberikan tentang relevansi dan keandalan tindakan tersebut karena ini adalah dua kriteria utama FASB untuk memilih di antara alternatif akuntansi. Bukti dapat menginformasikan pertimbangan FASB dalam menggunakan akuntansi nilai wajar untuk sekuritas investasi, yang mana sejauh estimasi nilai wajar yang diungkapkan akan digunakan untuk mengukur sekuritas investasi berdasarkan akuntansi nilai wajar. Selanjutnya dalam artikel Dhaliwal di tahun 1999, dia memberikan motivasi penetapan standar eksplisit untuk studi asosiasi relatif mereka, yang mana PSK 130 adalah puncak dan perdebatan lama dalam profesi akuntansi antara konsep semua termasuk atau pendapatan komprehensif dan konsep kinerja operasi saat ini. Dan dari beberapa pelaporan, perdebatan ini telah berada di garis depan pengaturan standar akuntansi dari tahun 1930-an hingga saat ini. Selanjutnya motivasi penetapan standar implisit di dalam artikel Amir dan Lev di tahun 1996 menyatakan dalam kesimpulan mereka, bukti yang dijadikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan perusahaan komunikasi nirkabel saat ini yang disebut dengan industri besar di seluruh dunia dan teknologi terkemuka tidak memadai secara khusus. Investasi meningkat nilai yang signifikan dalam memperluas basis pelanggan sepenuhnya dibebankan dalam laporan keuangan yang mengarah pada pendapatan yang aset yang terdistorsi. Selanjutnya, teori yang mendasari studi dan kesimpulan untuk pengaturan standar. Dalam hal ini, teori tersebut terdapat dua, yaitu teori penilaian langsung dan teori input to equity valuation. Dalam teori penilaian langsung, laba akuntansi dimaksudkan untuk mengukur atau sangat terkait dengan perubahan atau tingkat nilai pasar ekuitas yang melalui pendapatan permanen. Di mana nilai buku ekuitas menurut teori ini dimaksudkan untuk mengukur atau sangat terkait dengan nilai pasar ekuitas. Mengingat teori penilaian langsung membuat standar akan tertarik pada hasil studi asosiasi harga saham relatif dan dari pendapatan akuntansi alternatif atau nilai buku ukuran ekuitas. Dan dalam teori penilaian input ekuitas, peran akuntansi adalah untuk memberikan informasi tentang input ke model penilaian yang digunakan investor dalam menilai ekuitas perusahaan. Di bawah teori ini, tidak jelas bahwa pembuat standar akan terkait pada hasil studi asosiasi relatif di atas. Dengan demikian, peneliti menyelidiki kemampuan tersebut, dari mana menyimpulkan bahwa teori tersebut tidak deskriptif, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari literatur relevansi nilai dan kemampuan literatur untuk menginformasikan pengaturan standar. Dan juga peneliti mengekspresikan jalan penelitian yang peneliti percaya akan menghasilkan wawasan tambahan ke dalam pengaturan standar dan peran di akuntansi. Selanjutnya, outline yang akan dijabarkan selanjutnya adalah tentang underlying theories and their implications. Yang kedua, FASB Statement and Value Relevance Theories. Yang ketiga, the Value, Relevance, and GAAP. Yang keempat, the Evaluation Model and Links to Accounting Numbers. Dan juga conclusion. Selanjutnya adalah teori yang mendasari dan implikasinya. Dimana kita bisa lihat bahwa makalah relevansi nilai ini bervariasi dalam kedalaman penjelasan mereka tentang akuntansi yang mendasari dan teori pengaturan standar, mulai dari penjelasan minimal atau tidak adanya hingga penjelasan yang lebih lengkap. Yang pertama yaitu kita bisa lihat melalui penjelasan teori yang mendasari, yaitu banyak studi relevansi nilai yang memberikan penjelasan minimal tentang logika dan asumsi yang mendasari metodologi mereka. Di mana kita bisa lihat banyak diantaranya studi asumsi relatif tidak merujuk kepada penjelasan yang lebih lengkap. Jika tidak memberikan logika atau dukungan mereka sendiri untuk asumsi, mereka
yang mana kita bisa lihat contohnya dalam artikel Dhaliwal di tahun 1999. Isinya adalah menilai apakah laba bersih atau pendapatan komprehensif adalah ukuran yang lebih baik dari kinerja perusahaan dengan membandingkan hasil sesi data ukuran dengan pengembalian saham. Yang dimana motivasi makalah tersebut dan implikasinya dinyatakan dalam halaman 60-61 mengasumsikan pembuat standar akuntansi tertarik pada ukuran pendapatan yang paling terkait dengan perubahan nilai pasar saham. Itu tidak ada bukti bahwa pembuat standar memiliki minat seperti itu diberikan atau dirujuk di koran. Dan selanjutnya adalah beberapa studi asosiasi incremental memiliki penjelasan yang lebih lengkap tentang logika dan asumsi yang mendasarinya daripada Dhaliwal di tahun 1996, di mana banyak seperti yang disarankan dalam kutipan air sebelumnya yang menghubungkan nilai incremental ukuran akuntansi dengan konsep relevansi dan keandalan yang secara eksplisit dibahas oleh FASB secara karakteristik penting diinformasikan di informasi akuntansi. Selanjutnya itu studi asosiasi incremental menurut artikel Barth di tahun 1994 yang memberikan salah satu penjelasan paling lengkap untuk logika dan asumsi yang mendasari studi penilaian relevansi. Yang mana teori penetapan standar yang mendasari Barth tergantung pada pernyataan pembuat standar tentang kriteria pilihan antara alternatif akuntansi secara khusus berdasarkan FSAC nomor 2, yang mana dia mengasumsikan dua kriteria untuk FASB untuk memilih di antara alternatif akuntansi yang adalah relevansi komparatif dan keandalan dari ukuran alternatif. Selanjutnya yaitu implikasi luasnya relevansi nilai dalam pengaturan standar. Yang artinya itu application of widespread use of value relevance in standard setting. Yang pertama, di mana studi relevansi nilai menentukan apakah nomor akuntansi berguna untuk menilai perusahaan dengan memiliki apakah nomor angka akuntansi dikaitkan dengan harga saham. Yang seperti yang telah kita lihat, studi asosiasi relatif menguji kegunaan relatif dari angka-angka garis bawah laporan keuangan alternatif. Namun, jika tes ini diterapkan secara luas, perbedaan antara interpretasi tersebut bisa lebih kosmetik daripada yang sebenarnya. Dan juga luasnya masalah yang dibahas oleh literatur relevansi nilai. Dan dimana kita bisa lihat bahwa probabilitas penelitian menghasilkan kesimpulan yang valid untuk pengaturan standar sangat bervariasi selama tertentu ini. Dan kesimpulan untuk relevansi dan keandalan estimasi nilai wajar dari sekuritas investasi yang dimiliki oleh bank, yaitu Barth tahun 1994, memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menjadi valid daripada kesimpulan untuk intangibles dan goodwill. Selanjutnya itu implikasi untuk validitas studi individu. Yang dimana kita bisa lihat di sini beberapa masalah yang terkait dengan hal ini, yaitu banyak hal yang tidak berwujud yang menyeratkan harga sewa dan model penilaian tidak mengasumsikan harga sewa, dan juga arus kas yang didiskontokan untuk menghitung nilai yang tidak melekat pada aset yang dapat diidentifikasi. Dan masalah-masalah dengan model penilaian dan hubungan masukan atau angka akuntansi model penilaian membuat validitas kesimpulan penetapan standar meragukan. Namun, untuk melihat konsekuensi dari FASB yang mengadopsi kesimpulan pengaturan standar dari studi ini, sejauh masa perbedaan antara penilaian langsung dan studi penilaian ekuitas adalah politik. Dan juga implikasi dari pengaturan standar yang luas dari studi asosiasi, hampir semua tentang aset dan kewajiban melakukan studi asosiasi tambahan menggunakan teori penilaian ekuitas. Banyak dari studi ini menggunakan model penilaian neraca yang dijelaskan oleh Barth di tahun 1994, yaitu nilai pasar ekuitas sama dengan nilai pasar aset yang dikurangi dengan nilai pasar kewajiban. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Nadia. Saya persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan FASB dan teori relevansi nilai. Nah, di sini pada makalah ini mereka mengidentifikasi 3 asumsi yang dibuat oleh studi relevansi nilai yang tidak konsisten dengan pernyataan FASB. Nah, hal ini juga merujuk pada pernyataan FASB dan penilaian ekuitas langsung, di mana ini merujuk pada isi SFA
FASB nomor 1 pada paragraf 41 yang berbunyi FASB secara eksplisit menyangkal bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menilai ekuitas secara langsung. Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan dapat membantu mereka yang ingin mengestimasi nilai perusahaan bisnis, tetapi akuntansi keuangan tidak dirancang untuk mengukur secara langsung nilai suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini mereka membuat ada 3 asumsi. Yang pertama itu asumsi pengguna dan penggunaan. Yang kedua, asumsi mengenai harga saham dan penggunaan informasi investor individu. Dan yang ketiga yaitu keandalan dan verifikasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, asumsi mengenai pengguna dan penggunaan. Literatur relevansi nilai mengasumsi investor adalah pengguna nomor akuntansi dan penggunaan utamanya adalah menilai perusahaan untuk tujuan keputusan investasi mereka. Nah, karena semua pekerjaan empiris dalam literatur menyebabkan nilai ekuitas dalam prakteknya, investor diartikan sebagai investor ekuitas. Asumsi literatur relevansi nilai tentang pengguna dan penggunaan pelaporan keuangan tidak mewakili pernyataan FASB tentang pengguna dan penggunaan ini. Karena FASB menganggap investor dan kreditor eksternal menjadi pengguna informasi yang disediakan oleh pelaporan. Hal ini juga merujuk pada isi SFAC nomor 1 pada paragraf 30 dan 35. Nah, hal ini juga sejalan dengan pernyataan FASB pada tahun 1984 tentang penggunaan pelaporan keuangan tidak menunjukkan keunggulan apapun untuk penilaian ekuitas, di mana FASB menggambarkan laporan keuangan sebagai pernyataan bertujuan umum yang memberikan masukan untuk berbagai keputusan berbeda yang umumnya memiliki permintaan informasi yang serupa tetapi tidak secara spesifik atau identik. Hal ini juga dirujuk dari SFAC nomor 5 pada paragraf 15 dan 16. Nah, untuk asumsi kedua yaitu harga saham dan penggunaan informasi investor individu. Nah, literatur relevansi nilai menggunakan harga saham untuk menilai penggunaan informasi pelaporan keuangan oleh investor terhadap harga saham tersebut. Nah, implikasi untuk asumsi ini adalah ketergantungan yang hampir eksklusif pada data di pasar saham dalam studi asosiasi relatif dan inkremental yang menimbulkan masalah mengenai apakah studi relevansi nilai ini dapat dan tepat untuk memberikan informasi kepada investor individu. Dan yang ketiga itu keandalan dan verifikasi. Nah, di sini relevansi nilai berarti jumlah akuntansi dikaitkan dengan beberapa ukuran nilai. Misalnya, di sini contohnya adalah harga saham. Jika jumlah tersebut secara signifikan meningkatkan kekuatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai ekuitas, maka jumlahnya juga harus relevan dan diukur dengan setidaknya beberapa keandalan. Jika tidak relevan, maka tidak ada hubungannya dengan nilai ekuitas. Nah, hal ini juga dirujuk dari isi SFAC nomor 2 yang menyatakan kualitas verifikasi berkontribusi pada kegunaan informasi akuntansi. Karena di sini tujuan verifikasi ini adalah untuk memberikan tingkat jaminan yang signifikan bahwa ukuran akuntansi memiliki apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Nah, selanjutnya yaitu next, Bang. Selanjutnya itu relevansi nilai dan GAAP. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dan menyimpulkan bahwa penilaian ekuitas langsung bukan merupakan penentu utama GAAP. Nah, untuk menilai apakah teori penilaian langsung atau masukan untuk penilaian bersikap deskriptif dan untuk mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi dan pengaturan standar, artikel ini mengidentifikasi beberapa karakteristik, di mana terdapat 2 karakteristik besar, yaitu yang pertama sifat dan evolusi neraca, dan yang kedua konservatisme laporan laba rugi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu sifat dan evolusi neraca. Sifat neraca dan evolusinya dari waktu ke waktu tidak konsisten dengan peran neraca yang menilai ekuitas perusahaan dengan penilaian langsung. Untuk sifat neraca, tidak ada upaya untuk menilai ekuitas secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Penilaian pasar dari beberapa aset individu dapat konsisten dengan neraca yang memberikan estimasi nilai pasar aset bersih. Namun tidak semua aset yang liabilitas dinilai di pasar dan nilai pasar bersih harus
dan nilai pasar aset bersih hanya salah satu bagian dari penilaian itu. Nah, pada bagian ini, artikel ini juga menyinggung mengenai perlakuan goodwill. Nah, sebenarnya perlakuan mengenai goodwill ini dalam praktiknya memberikan wawasan tentang apakah neraca dimaksudkan untuk mengukur nilai perusahaan, serta bagaimana efek kontrak pada akuntansi mengenai goodwill. Nah, di sini goodwill mewakili perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan nilai aset bersih yang diakui. Nah, pada saat sekarang ini, goodwill di akuntansi dicatat hanya jika ada pembelian hak paten, dan jika ada itu akan dicatat dan juga diamortisasi. Nah, perlakuan ini tidak konsisten dengan pembuatan standar yang mengejar penilaian ekuitas langsung dengan cara yang tidak dibatasi. Hal ini dikarenakan goodwill tidak direvisi secara berkala untuk membuat ekuitas sama dengan nilai perusahaan. Dan yang kedua itu evolusi neraca. Nah, evolusi neraca ini merujuk pada SFAC nomor 2, paragraf 93, di mana sebelum SEC, neraca adalah laporan keuangan utama dan banker sebagai pemberi pinjaman lainnya. Nah, dari tahun 1940 hingga tahun 1970-an, SEC secara efektif melarang revaluasi aset ke dalam laporan keuangan dan bahkan pengungkapan nilai saat ini. Nah, seperti pada tahun 1920, investor yang membuat keputusan investasi terkait ekuitas dan hutang tidak diragukan lagi, masih menuntut informasi tentang nilai pasar dari aset yang dapat dipisahkan. Nah, untuk untuk implikasi kapitalisasi aset yang tidak berwujud, di sini mempertimbangkan aset tidak berwujud seperti loyalitas pelanggan. Artikel ini merujuk dari salah satu contoh yaitu loyalitas pelanggan, di mana mereka menganggap loyalitas pelanggan mungkin bukan aset yang dapat dijual dan yang dapat dipisahkan. Maksudnya di sini, jika loyalitas pelanggan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dijual, itu artinya seperti goodwill yang dimasukkan adalah pada penilaian ekuitas langsung di neraca. Nah, untuk selanjutnya itu konservatisme laporan laba rugi. Bentuk konservatisme pada akuntansi ini mengantisipasi kerugian, tetapi tidak mengantisipasi keuntungan, sehingga harga saham akan mencerminkan keuntungan lebih awal daripada laba sementara. Nah, di sini konservatisme laporan laba rugi ini terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama konservatisme timbul untuk tujuan kontrak, di mana konservatisme di sini memperkuat ketentuan kontrak hutang yang memastikan sumber daya disimpan dalam perusahaan, di mana hal ini untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman. Nah, konservatisme menolak pengakuan pendapatan dan bila dikombinasikan dengan pembatasan dividen, mengurangi kemungkinan bahwa sumber daya akan didistribusikan secara tidak tepat kepada pihak-pihak yang diutamakan dan pihak-pihak yang lebih rendah daripada pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu konservatisme yang timbul dari proses pengadilan. Nah, jika suatu perusahaan yang memiliki penghasilan atau aset yang berlebih, jauh lebih mungkin akan digugat daripada perusahaan yang di bawahnya. Dan ini menciptakan insentif bagi manajer untuk menyelidiki, maksudnya untuk menjadi konservatif dalam memberikan laporan mereka mengenai pendapatan dan aset mereka. Nah, yang ketiga itu konservatisme dan pajak penghasilan perusahaan. Nah, di sini adanya pajak penghasilan badan juga dapat menimbulkan praktek akuntansi yang konservatif. Nah, menurut Ganter, pada tahun 1997, mereka membahas mengenai keputusan pengadilan terkait dengan pajak, di mana isinya itu yaitu secara keseluruhan, bukti menunjukkan adanya tekanan implisit untuk menyesuaikan metode akuntansi pajak dengan yang digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, pada artikelnya itu mereka menyajikan bukti empiris bahwa perusahaan yang dipaksa untuk beralih dari metode kas akuntansi untuk perpajakan ke metode akrual sesuai dengan Undang-Undang Reformasi pada tahun 1986 tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu bukti konservatisme dari waktu ke waktu dalam laporan keuangan. Nah, di sini pada laporan keuangan Amerika Serikat, dahulunya ada sebelum penetapan standar formal di Amerika, itu terdapat meningkatnya. Nah, artikel
artikel ini mereka membahas bahwa mereka menemukan konservatisme dalam laporan keuangan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu sebelum adanya penetapan standar formal di Amerika Serikat, dan yang kedua pada saat meningkatnya setelah hubungan antara pendapatan dan harga saham didorong oleh berita yang buruk. Nah, next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu artikulasi neraca dan laporan laba rugi dan sifat surplus kotor. Nah, surplus kotor di sini kita maksudkan sebagai laba kotor. Nah, artikulasi neraca dan laporan laba rugi mengacu pada konvensi untuk menentukan nilai buku ekuitas di akhir periode. Nah, setidaknya jika perusahaan mengikuti kebijakan surplus bersih, maka hanya item yang mempengaruhi perubahan nilai buku ekuitas adalah transaksi dengan pemegang ekuitas. Contohnya itu adalah investasi, dividen. Nah, pada kondisi ini tidak ada arus kas masuk atau arus kas keluar ke pemegang saham. Perubahan nilai buku ekuitas sama dengan pendapatan atau dengan pendapatan perusahaan. Nah, jika nilai buku ekuitas mengukur nilai pasar ekuitas, pendapatan akan mengukur perubahan nilai pasar ekuitas. Nah, secara umum, akuntansi Anglo-Amerika belum dicirikan oleh surplus bersih. Item selain pendapatan dan transaksi dengan pemegang saham dilibatkan dalam perubahan nilai buku ekuitas. Nah, namun ada pengecualian terhadap item-item pada surplus bersih. Nah, di mana perhitungan tersebut akan menjadi kotor dan demikian akan mewakili kebijakan surplus kotor atau laba kotor. Nah, tak satu pun dari pendekatan literatur relevansi nilai atau penilaian langsung baik input to valuation memberikan penjelasan untuk artikulasi yang diamati dari laporan laba rugi dan neraca. Nah, ciri lama akuntansi Anglo-Amerika ini yaitu tidak ada pedoman yang diberikan mengenai sifat dan peran yang berbeda dari laporan laba rugi dan neraca, atau hubungan di antara keduanya sebagai akibat tidak ada pedomannya yang diberikan tentang bagaimana pernyataan tersebut harus diartikulasikan atau tentang sifat surplus kotor tersebut. Maksudnya di sini yaitu sifat artikulasi laporan laba rugi dan neraca dan sifat surplus kotor konsisten dengan penilaian ekuitas yang akan mempengaruhi peraturan standar akuntansi, khususnya kontrak. Nah, singkatnya di sini surplus kotor tersebut dapat dijelaskan dengan adanya peran ganda untuk pelaporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi yang mempengaruhi peran yang berbeda. Nah, karena peran yang berbeda, surplus kotor tersebut di pernyataan diartikulasikan. Maksudnya peran pinjaman untuk neraca, contohnya peran pinjaman untuk neraca menunjukkan bahwa pernyataan tersebut akan mencerminkan nilai pasar aset seperti properti dan sekuritas yang dipasarkan. Nah, next. Back lagi, Bang. Nah, untuk selanjutnya itu sentralitas faktor non-penilaian dalam praktek akuntansi. Nah, faktor non-penilaian ini bisa seperti kontrak, regulasi, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya mempengaruhi standar akuntansi dan praktek pelaporan keuangan. Bukti menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut penting dalam praktek akuntansi. Nah, contoh kontrak. Kontrak merupakan faktor dominan sebelum adanya Securities Act. Nah, pandangan umum tentang waktu akuntansi dan pelaporan keuangan ini tertera pada artikel ZEF pada tahun 1999, di mana kontrak yang bersifat konsisten dengan perannya seperti yang telah dirujuk pada FASB sendiri yang memandang bahwa neraca sebagai pernyataan utama sebelum SIC dan menganggapnya sebagai dokumen yang ditunjukkan untuk pemberi pinjaman. Selain pihak dari perusahaan itu sendiri, contohnya seperti pemegang saham dan manajer, sejumlah besar lembaga eksternal seperti bank, pemegang usaha swasta dan lain-lainnya akan mengandalkan FASB untuk memandang neraca sebagai pernyataan utama sebelum SEC ada. Nah, berarti mereka menilai bahwa dokumen yang ditunjukkan untuk pemberi pinjaman untuk kontrak ini adalah sangat berharga. Nah, selain kontrak,
pajak penghasilan juga mempengaruhi laporan keuangan sebelum penetapan standar formal. Nah, di sini ada beberapa saran yang akrual, termasuk depresiasi, mungkin bisa dikaitkan dengan pelaporan keuangan pada saat itu. Nah, di sini juga ada beberapa mekanisme di mana kontrak dan pajak secara regulasi dan litigasi dapat mempengaruhi pelaporan keuangan setelah penetapan standar formal. Nah, untuk kesimpulan tentang relevansi nilai dan GAAP ini, jelas bahwa penilaian ekuitas langsung tidak menentukan sifat GAAP. Nah, selain itu tidak tampak bahwa perspektif penilaian input to equity merupakan kekuatan yang paling dominan untuk menentukan sifat GAAP ini. Nah, faktor lain yang dapat mempengaruhi sifat GAAP ini termasuk pertimbangan kontrak, litigasi, politik, dan pajak. Nah, namun tak satu pun dari ini berarti bahwa peran akuntansi dalam memberikan masukan ke dalam penilaian tersebut tidak relevan. Nah, kemudian riset relevansi nilai mungkin lebih berguna jika dapat menjelaskan kapan peran input penilaian akan berkemungkinan besar beroperasi tanpa campur tangan dari kekuatan-kekuatan lain atau akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, seperti sekarang, literatur relevansi nilai akan mencoba memberikan bukti yang berguna untuk mengatur standar akuntansi tanpa teori deskriptif akuntansi dan pengaturan standarnya. Next. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana model penilaian dan tautan ke nomor akuntansi. Nah, di sini pendekatan teori penilaian input to equity yang tercermin dalam studi asosiasi incremental memerlukan model penilaian untuk menentukan atribut perusahaan yang akan mempengaruhi nilai dan bagaimana hubungannya dengan nilai tersebut. Nah, spesifikasi ini terdiri atas beberapa model. Yang pertama kita akan membahas mengenai model neraca, di mana di sini yaitu valuation model, di mana di slide kita juga telah melihat ada persamaannya, yaitu MVI, di mana MVI ini adalah nilai pasar ekuitas, dan MVA yaitu nilai pasar aset yang dapat dipisahkan secara komponen yang asosiasi tambahannya sedang dinilai, dan MVL yaitu nilai pasar dari kewajiban yang dapat dipisahkan selain komponen yang asosiasi tambahannya sedang dinilai juga. Maksudnya sini yaitu kewajiban diasosiasikan sebagai nilai negatif. Dan yang terakhir yaitu MVC, yaitu nilai pasar dari komponen neraca yang asosiasi tambahannya sedang dinilai. Nah, di sini ada persamaan yang pertama, yaitu MVI adalah MVA ditambah MVL dan ditambah MVC dan GW, di mana GW ini menunjukkan goodwill. Nah, persamaan kedua juga sudah tertera pada video, di mana dalam kasus ini variabel independen sering dimasukkan dalam regresi untuk mewakili goodwill. Tetapi goodwill bukanlah aset ekonomi yang terpisah. Mereka hanya merupakan perbedaan antara MVI dan nilai aset bersih. Next. Nah, bagaimana tautannya terhadap angka akuntansi? Nah, jika angka akuntansi memberikan informasi tentang nilai pasar aset dan kewajiban, mereka tidak masuk secara linear sederhana seperti pada persamaan pertama, di mana goodwill dalam persamaan seperti persamaan kedua, mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua itu bagaimana implikasi studi asosiasi tambahan. Nah, di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama itu koefisien komponen yang dinilai, yaitu studi pengukuran menilai relevansi nilai MVC dengan menguji apakah estimasi koefisiennya dalam persamaan 1 atau 2 berbeda signifikan dari 0. Dan yang kedua itu korelasi variabel yang dihilangkan. Next. Yang kedua itu model pendapatan. Nah, di sini juga model penilaiannya, di mana umumnya studi pengukuran untuk menetapkan model penilaian eksplisit. Nah, dalam studi yang melibatkan regresi nilai pasar ekuitas terhadap laba, koefisien laba diharapkan menjadi 1 sama dengan R. Nah, R di sini maksudnya yaitu tingkat diskonto untuk pendapatan masa yang akan datang. Nah, tautan ke angka akuntansi, hal ini tidak ada yang setara dengan penghasilan permanen berdasarkan GAAP pada saat sekarang ini. Nah, lebih penting lagi GAAP tidak ditunjukkan untuk mengukur pendapatan permanen. Hanya dalam beberapa kasus GAAP membuat perbedaan antara keuntungan dan kerugian.
Nah, bagaimana implikasi untuk studi asosiasinya? Nah, di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu kurangnya pedoman untuk penghasilan dan komponennya. Hal ini dikarenakan tidak memiliki teori akuntansi, model laba tidak memberikan panduan kepada peneliti atau pembuat standar tentang angka apa yang harus mereka masukkan dalam pendapatan. Selain itu, angka tersebut sangat terkait dengan nilai atau pengembalian. Yang kedua itu koefisien pendapatan dan komponen pendapatan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa pendapatan termasuk arus kas dalam periode selain yang terjadi koefisien pendapatan tidak melebihi biaya modal ekuitas. Nah, lebih lanjut lagi masalah waktu berkemungkinan akan bervariasi di setiap perusahaan. Maksudnya di sini waktu lamanya siklus arus kas dan siklus investasi perusahaan akan berbeda-beda. Dan yang ketiga itu variabel yang variabel terkait dapat dihilangkan. Maksudnya di sini itu ada beberapa komponen pendapatan seperti depresiasi, di mana depresiasi dapat berkorelasi positif secara cross sectional dengan aset bersih. Nah, oleh karena itu mereka dapat mewakili opsi dapat dihilangkan pada kasus ini. Next. Nah, yang ketiga yaitu model Olsen, di mana model Olsen memiliki persamaan yang telah tertera di video ini, di mana MVI 0 adalah nilai pasar ekuitas pada waktu 0, pada waktu nilai bukunya 0. Nah, dan R itu biaya peluang modal investor, dan X adalah laba yang dilaporkan, dan IT adalah operator ekspektasi pada waktu tertentu. Nah, bagaimana tautannya ke angka akuntansi? Nah, seperti yang disebutkan di atas, seperti model laba, model Olsen tidak memiliki implikasi empiris untuk pemilihan prosedur akuntansi yang berbeda. Nah, bagaimana implikasi untuk studi asosiasinya? Nah, implikasi untuk model Olsen ini hampir sama dengan implikasi untuk model pendapatan. Nah, hanya terdapat satu perbedaan pada model Olsen ini, yaitu studi yang mencakup istilah nilai buku yang dapat secara cross-sectional mewakili nilai aset bersih dan berpotensi mengurangi masalah variabel yang dapat dihilangkan tadi dapat berkorelasi untuk penghilangan aset bersih. Next. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita pada saat sekarang ini terdapat beberapa poin yang kami rangkum, yaitu penilaian literatur relevansi nilai. Yang pertama, banyak literatur dimotivasi oleh asumsi bahwa akuntansi memberikan masukan untuk penilaian investor, tetapi jumlah tes empiris untuk asosiasi dengan nilai ekuitas atau dalam banyak kasus untuk penilaian ekuitas. Yang kedua, hal ini bertentangan dengan penolakan eksplisit FASB bahwa akuntansi berkaitan dengan memberikan perkiraan nilai. Hal ini disebutkan pada bagian 3 dan sifat dan sejarah praktek akuntansi di Amerika Serikat, di mana telah diulas pada bagian 4 pada artikel tadi. Dan yang selanjutnya itu, sifat tidak langsung dari ekstraksi atribut ini, bersama dengan ini ketergantungan pada modal penilaian yang tidak sesuai untuk kebanyakan situasi tertentu. Nah, ini juga telah diulas pada bagian yang kelima. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.